teman-teman, balik lagi sama aku Titi Mariana. Nah, di video kali ini aku mau jelasin tentang materi baru, yaitu tentang konsep keperawatan kritis. Nah, keperawatan kritis merupakan tindakan bagi pasien yang mengalami sakit kritis. Pasien kritis dapat digolongkan dalam beberapa sumber, sama seperti keperawatan medikal bedah, keperawatan maternitas, peran perawat dalam beberapa kondisi. Keperawatan kritis juga menggunakan evidence-based nursing guna melakukan bagian dalam keperawatan kritis, di mana keluarga juga diberikan intervensi keperawatan. Nah, di sini juga ada konsep dari keperawatan kritis itu sendiri. Pasien dengan penyakit kritis merupakan keadaan akut disfungsi organ sampai pada potensial penyakit hingga kegagalan organ yang reversible. Pasien akut ialah pasien yang sangat membutuhkan pemulihan kembali secara cepat, atau jika tidak, pasien dapat menuju pada kondisi kritis, kronis, bahkan meninggal pada masa akut kritis. Nah, di sini juga ada peran dan fungsi perawat kritis. Peran dan fungsi perawat kritis dalam perkembangannya memiliki lingkup yang spesifik dalam pemberian asuhan keperawatan kritis. Perawat kritis pada penyakit kritis adalah merupakan kesatuan termasuk pre-krisis atau proactive care, manajemen penyakit kritis, dan dalam hal ini dapat berupa recovery dan rehabilitasi. Peran perawat dalam pada unit keperawatan dapat sebagai edukator, pemberi asuhan keperawatan kritis, advokasi pasien dan keluarga. Peran perawat kritis pada unit keperawatan dapat dilakukan juga pada area dan luar keperawatan atau inside and external scope, diantaranya sebagai konsulan, advanced practice atau nurse practitioner, roles in ICU, trauma emergency, critical care out, ICU, liaison, dan peneliti. Di sini juga ada saya menjelaskan tentang evidence-based nursing keperawatan kritis. Dalam keperawatan kritis, perawat membuat keputusan klinis penting yang efektif, tepat waktu, dan sesuai sebagai tanggapan dalam pelayanan kesehatan. Misalnya, apa yang perlu dikaji pada pasien dan intervensi apa yang paling tepat digunakan. Sangat penting sekali untuk menerjemahkan bukti terbaik bagi pasien. Evidence-based nursing yang bisa dilakukan yaitu pada pasien PPOK yang dirawat sebanyak 3 kali dalam sebulan terakhir akibat kesulitan bernapas, dan memasang alat-alat oksigen supaya pasien tidak merasakan sesak dan dapat memperlancar pasien pada saat bernafas. Nah, di sini juga ada end of life dalam keperawatan kritis. End of life diberikan pada pasien yang menjelang meninggal atau fase kritis dengan menerapkan teori Pagefield end of life. Teori ini yang mencangkup konsep persiapan yang baik dalam menghadapi kematian. Intervensi dalam konsep teori ini dilakukan yang bertujuan pasien merasa bebas dari rasa nyeri, merasa kenyamanan, merasa dihargai, dihormati, dan berada dalam kedamaian dan ketenangan, juga merasa dekat dengan orang yang dirawatnya. Nah, mungkin cuma itu saja yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Sekian dan terima kasih.